Di awal film diperlihatkan secara live seorang mantan veteran perang bernama Toshiro Takuma, yang saat ini beliau aktif dan sukses menjadi seorang aktor film bergenre action brutal sekaligus menjadi sutradara dari film tersebut. Beliau saat ini sedang melakukan sesi wawancara mengenai sebuah film garapannya yang baru rilis berjudul Birth. Ia juga diketahui berlatih sebuah ilmu bela diri bernama Assassination Jutsu dan Zero Rank Combat, sebuah ilmu bela diri Jepang yang kental dengan sentuhan efek ninja terhebat. Hal ini juga merupakan sebuah ilmu bela diri yang ingin ia kuasai sepenuhnya hingga tamat. Takuma juga mengaku bahwa ia harus melakukan sesuatu yang ekstrim demi untuk mempelajari ilmu tersebut. Jika tidak, maka hal itu akan menjadi disiplin ilmu yang sia-sia dan pikiran tertutup. Bukan hanya sekedar syuting film action biasa pada umumnya yang menggunakan editan dan background hijau apa adanya, Takuma benar-benar mengambil lokasi syuting di medan perang nyata dan mendatangi kemiliteran untuk mempelajari hal-hal perang secara terbuka. Semua itu Takuma lakukan hanya untuk meningkatkan emosi, gaya improv, dan adrenalin yang real life, bukan layak dunia maya yang penuh tipu daya. Seperti apa serunya film ini? Langsung saja nikmati ceritanya. Dan yang menarik ialah semua hal tersebut tentang aksi, teknik, hipotesis yang dilakukan Takuma tidak bisa dilakukan bahkan oleh seorang pasukan militer terlatih sekalipun. Beberapa warga yang sempat dimintai wawancara sampai atlet olahraga MMA pun mereka semua heran. Hampir tidak percaya sebetulnya jika Takuma hanyalah sosok aktor biasa dan mantan veteran. Nampaknya Takuma sangat terlatih. Bahkan mereka percaya jika ia adalah seorang ahli bela diri mapan dan tidak sulit baginya jika hanya untuk membunuh seseorang yang merusak harapan. Kembali kepada hari ini, masa sekarang, tepat setelah 10 tahun dari film Takuma yang terkenal. Tidak seperti filmnya terdahulu yang semua warga Jepang dibuat terpukau oleh karyanya. Nampaknya saat ini Takuma tidak punya gairah maupun semangat untuk sebuah film. Apalagi film tersebut harus disutradarai oleh orang lain, bukan oleh dirinya. Sudah pasti bagi Takuma itu suatu hal yang sangat-sangat membosankan. Adegan, emosi, gaya, dan pastinya lokasi yang sangat kurang mencekam. Pada akhirnya, Takuma tidak lagi dijadikan aktor dalam film-film laga dan hanya selalu menyimpan sebuah harapan tentang begitu sempurna dan perfectnya jika sebuah film ia garap sendiri, menjadi tokoh utama sendiri sekaligus menjadi sutradaranya. Ia terus berambisi untuk membuat filmnya sendiri, film brutal versi dirinya pribadi yang pasti akan membuat pori-pori terbuka dan darah-darah dalam tubuh mendidih. Bahkan ia sudah mempersiapkan poster untuk filmnya nanti. Meski semuanya belum dibuat, kamera pun masih pakai HP Android yang pasti itu kurang baik dari segi resolusi. Takuma sangat memahami dalam dunia bela diri. Semua bela diri adalah seni. Pelakunya adalah seorang seniman. Bahkan dalam seluruh isi dunia ini tidak semua orang mampu menguasainya, hanya 1%. Mungkin hanya satu orang yang mampu memahami dengan baik nilai seni dari sebuah bela diri yang tersimpan. Ia memiliki satu asisten lebih tepatnya murid, anak didik bernama Akira, yang sampai saat ini masih bertahan selama 10 tahun terakhir. Meski Takuma terkenal keras, penuh ego, dan memberikan latihan berisiko tinggi, Akira nampaknya masih tetap setia bersamanya. Dibuktikan dengan ia menyuruh Akira untuk menembaknya dengan pistol sungguhan. Pistol asli loh. Wahai Akira, dengarkan baik-baik, fokus, lalu habiskan semua peluru yang kau punya dan... Takuma tidak merasa kesulitan sedikit pun menghindari peluru panas yang melayang sampai ketika giliran Akira yang menjadi sasaran bidikan senjata.
Takuma dan Akira akhirnya mau tidak mau mendatangi beberapa orang kaya untuk meminta donasi. Kali aja ada yang mau mengajukan proposal demi untuk mendanai pembuatan filmnya yang pasti ini seru. Karena semua ini tentu memerlukan dana yang fantastis. Belum tentu ada yang setuju. Dan itu jelas Takuma tak mampu mendanai seorang diri yang hidup layaknya serdadu. Sampai mereka bertemu dengan satu orang kaya konglomerat bernama Kanda. Melihat begitu besarnya dana yang dibutuhkan, membuat Kanda sedikit ragu dan menyuruh Takuma untuk mencari orang lain saja. Akan tetapi Takuma terus saja memohon dengan sepenuh hati sampai bersujud di hadapan Kanda agar ia mau mendanai pembuatan filmnya, mengingat sudah tidak ada orang lagi yang mau membantunya. Pada akhirnya Kanda mau mengalokasikan dana untuknya sekaligus merekomendasikan sebuah lokasi yang istimewa, yakni sebuah distrik terbengkalai tak berpenghuni, tepat berada di sebuah pulau terpencil terpisah dari kota Jepang, dan itu sepertinya cocok untuk Takuma. もちろん今は電源もないし電波もつながらないよ。ぶっちゃけどうだ。 Esok harinya, Takuma dan Akira langsung meluncur ke lokasi distrik, pulau terpencil dan gudang tanpa listrik demi untuk melakukan survei dan pemetaan pada lokasi yang terkait. Dengan bermodalkan kamera HP Android, jelas itu cukup sulit. Di situ Takuma tak sengaja melihat beberapa orang yang sedang melakukan latihan koreografi adegan sebuah film yang ternyata mereka ini adalah seseorang yang pernah Takuma kenal pada saat ia masih aktif di dunia entertain. Di situ Takuma sedikit terjadi adu bacot dengan seorang asisten sutradara bernama Tony. Karena kenapa kok Takuma ada di sini dan tiba-tiba berencana membuat film di tempat ini, sedangkan ia dan sutradara sudah melakukan kontrak akan lokasi ini. Mengetahui mereka ternyata lebih dulu melakukan perjanjian akan tempat ini. Ketika mereka berdua terus berlanjut berdebat tentang lokasi ini, tiba-tiba sang sutradara mati tak berdaya akibat peluru nyasar yang bersarang di otaknya. Entah apa yang terjadi di tempat ini. Ada dua kubu saling baku tembak, yang salah satunya sedang menyandra seorang wanita. 3 orang dari salah satu kelompok yang mengetahui ada orang lain selain mereka di area gudang ini mencoba menyisir keberadaan Takuma dan kawan-kawan. Namun yang terjadi, Takuma melumpuhkan mereka semua sekaligus merebut senjatanya kurang dari 10 detik saja. Bukti jika legenda Toshiro Takuma bukan hanya sekedar cerita semata. Akira yang melihat kejadian ini merasa sebuah kesempatan untuk adegan film menjadi aksi yang sesungguhnya. Jika mereka bisa selamat dari tempat ini, maka itu akan menjadi sebuah film yang menakjubkan pastinya. Namun yang lainnya menganggap Takuma sedang gila karena sebuah film itu cumalah aksi bohong dan tak nyata, bukan kenyataan seperti yang mereka hadapi saat ini. Lantas mereka pergi menyelamatkan diri sebelum tamat. Nampaknya kerusuhan yang terjadi diakibatkan dari sebuah masalah pengkhianatan, di mana si gadis yang bernama Maria tidak pakai Ozawa ternyata adalah anak dari bos sindikat kejahatan bernama Kurokawa Kai, dan yang menyandera Maria adalah anak buah dari sang ayah. Mereka meminta Maria untuk memberikan sebuah barang, entah barang apa itu. Namun Maria tentu tidak mau memberikan barang tersebut, yang membuat satu orang bernama Budi akan melakukan kekerasan dan 誰だてめえ。いいか、一度倒したと思っても動けるようじゃまだ足りねえ。よ
Takuma datang dengan lanjut melempar jasad anak buah Budi dan Takuma menyuruh Akira untuk tetap merekam semua ini, merekam semuanya menggunakan HP Androidnya. Di sisi lain, mereka yang akan pergi meninggalkan pulau ini memberitahu jika kapal mereka akan tiba malam hari dan akan bermalam di tepi pantai, kemudian pergi dari pulau ini. Tetapi satu wanita pengkor bernama Ami tiba-tiba membunuh satu orang, disusul dengan 2 orang lainnya, dan sisanya berhasil kabur ke dalam hutan yang penuh dengan misteri. Di dalam gudang, Takuma mencoba menginterogasi Maria terkait kejadian barusan. Maria mengaku jika dirinya adalah anak dari bos sindikat kejahatan bernama Kurokawa Kai. Sang ayah wafat beberapa hari yang lalu, dan kedatangan mereka semua termasuk yang membunuh teman Takuma di jalan itu tak lain hanyalah untuk berebut warisan, yakni 2 ton kokain. 2 ton loh yang ayah Maria sembunyikan di tempat ini. Saya pikir warisannya itu berupa emas batang 1 truk atau berlian langka gitu. Ini mah barang haram, cok. Tak selang waktu lama, mereka semua sampai di gudang tempat Takuma dan Maria berada. Mereka dibuat terkejut melihat anak buah yang sudah terikat babak belur. Mereka jujur mengatakan bahwa ada orang asing yang telah menghajarnya, yakni Takuma. Orang tersebut nampaknya lebih jago, lebih cepat dari sosok Jackie Chan sekalipun. Dan itu dikatakan serentak, sama persis oleh semua anak buah lainnya. Dan orang asing tersebut telah membawa Maria. Maria juga mengatakan bahwa orang-orang tersebut adalah Archnid, pasukan dari Shishido. Mereka adalah tim pembunuh yang sengaja direkrut oleh sang ayah dulu. Kebanyakan dari mereka adalah pensiunan dari pasukan komando, dan merekalah yang biasa melakukan pekerjaan kotor di kelompoknya. Beberapa tahun lalu, sang ayah memutus hubungan dengan Shishido. Ditakutkan mereka semua tak terkendali dan malah merusak bisnisnya. Karena diketahui Archnid ini selalu melakukan sebuah misi dengan brutal dan tanpa ampun. Sejak itulah mereka semua membenci keluarganya. Ami ternyata adalah anak Shishido. Ia meminta semua orang untuk jangan melukai Maria, cukup tangkap saja. Dan mereka semua diminta untuk benar-benar berhati-hati karena orang yang bersama Maria bukan orang sembarangan yang seperti mereka kira. Takuma meminta Akira dan Maria untuk bersembunyi terlebih dahulu karena ini bukan lagi permainan. Mereka semua adalah tim pembunuh profesional andalan. Jadi Takuma harus menghadapinya seorang diri dan menggunakan cara profesional pula untuk melawan. Lah, gimana rekaman filmnya, bos? Ketika semua tim pembunuh dikerahkan, kemudian mulai menyisir ke seluruh gudang, dan saksikanlah yang terjadi. Takuma membantai semua tim pembunuh hanya seorang diri tanpa buru-buru, tapi tidak sampai membunuhnya, hanya melumpuhkan saja yang ia perlu. Sengaja ia membiarkan orang-orang ini hidup karena tujuan sejatinya ialah membuat film ke tempat ini, bukan seorang penyusup. Menjadi aktor utama dan memenuhi kebutuhan para penggemarnya tanpa harus membunuh seseorang, dan itu sudah cukup. Semua tim pembunuh yang melihat Takuma hanya melumpuhkan tapi tidak membunuh, merasa tim pembunuh ini direndahkan. Dan sepertinya tanpa senjata api itu lebih greget. Wah.
Saat Shishido datang ke lokasi tim pembunuh, ia sangat terkejut sekaligus terheran-heran. Siapa sosok di balik semua ini? Tentara bayarankah atau pembunuh bayaran? Namun yang menarik ialah semua tim pembunuh masih hidup, tidak dibunuh, tidak ada tekanan. Tanda bahwa mereka sudah berhadapan dengan orang yang salah sasaran. Dua dari tim pembunuh yang sangat ketakutan akan sosok Takuma pun ingin mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Namun Akira yang masih memiliki tanggungan untuk merekam aksi Takuma dengan berat hati meninggalkan Maria bersama dua temannya yang memilih kembali ke gudang ini karena ketakutan di luar sana. Lagi dan lagi, kali ini bertempat di ruang gelap, Takuma membuat suatu hal yang menakjubkan tatkala ia menggunakan senter kedip untuk menjadi senjatanya. Kali ini, layaknya seorang yang menggunakan samurai, Takuma membalikkan mata senternya dan memegang senter dengan kedua telapak tangannya seolah-olah ia sedang menggunakan samurai dan melihat tempat ini gelap dan kebetulan gudang ini bekas dari pabrik besi, Ami dengan santainya membakar ruang udara gudang ini demi memberi pencahayaan agar bisa menemukan Maria seorang diri. Di sisi lain, Maria dan kawan-kawan pun yang terlihat akibat cahaya ledakan akhirnya tertangkap oleh Ami. Sempat memberi perlawanan kepada anak buah Shishido, namun semuanya berakhir dengan seperti ini. Akira tak sengaja terjatuh tepat saat Shishido mendekat ke arahnya sehingga dengan cepat ia bersembunyi dan tak sengaja meninggalkan HP-nya di lantai sampai Shishido melihat video Takuma dalam HP tersebut. Pada akhirnya, Maria mau memberitahu lokasi di mana ayahnya menyimpan barang haram tersebut. Namun nampaknya Ami tidak peduli dengan barang yang dimaksud dan lebih simpati kepada Maria yang sudah kusut. Demi untuk mencari teman yang siapa tahu Maria bisa mengerti terhadap keadaannya yang saat ini kalang kabut. Dan itulah alasannya Ami tidak langsung membunuhnya. Namun apa jawaban Maria? Justru Maria mengatakan, apa kau tidak ingat berapa orang yang telah kau bunuh? Berapa nyawa yang telah kau habisi dengan keyakinan penuh? Apalagi yang kau harapkan pada kehidupanmu yang telah keruh? Namun semua percakapan mereka terhenti saat Shishido datang dan menanyakan di mana barangnya Ami. Apakah kita telah ditipu? Ami berkata, jangan sakiti Maria. Aku pun tidak tahu barangnya di mana dan Ami dan Sensei yang melihat Takuma datang bertanya, apakah engkau Jackie Chan itu bang? Apakah engkau datang menjadi superhero untuk menolong Maria yang malang? Apa tujuanmu ada di sini? Jawab sekarang. Takuma menyampaikan bahwa aku bukan semua yang kau ucapkan itu. Jika kau ingin tahu jawaban yang sebenarnya, bagaimana aku bisa menjawab? Karena aku pun tidak tahu. Ami yang menganggap Takuma sudah gila menyuruh Sensei untuk sedikit memberikan sensasi adrenalin tanpa ragu dan harus benar-benar yakin. Takuma nampaknya saat ini bertemu dengan lawan yang seimbang, di mana ia sampai terkena tendangan di area dada yang membuatnya muntah darah hingga beberapa pukulan yang melayang. Namun bukan Toshiro Takuma namanya jika tak mampu membalikkan keadaan yang sebanding.
Ya, Akira yang sangat terobsesi kepada sosok Takuma sedari tadi tetap merekam aksinya, di mana Akira menyuruh membunuh semua orang-orang kotor ini jika Takuma ingin menjadi 1% dari seluruh isi dunia ini. Dan yang terbaik dalam filmnya nanti, Takuma yang memang bukan seorang pembunuh menyuruh Akira untuk hentikan semua ini. Namun Akira justru mendekat ke arah Ami dan... Hai. Yo, saat ini kita semua yang menonton, kita semua akan sangat dibuat terkejut tatkala semua ini semuanya sedari tadi tak lain hanyalah sebuah adegan syutingan film dan sosok Akira sebenarnya tidak ada, tidaklah nyata. でもいくらアキラが殺されたからってその勢いっていうのがだからアキラって誰なんだ。 Semua yang Takuma lakukan bersama Akira itu hanyalah ilusinya semata. Sosok Akira sengaja ia buat sendiri demi untuk menyeimbangkan mentalnya. Ambisi besar Takuma untuk menjadi yang terbaik dan tokoh utama yang kuat dalam sebuah film membuat dirinya sedikit tertekan dan terganggu secara mental. Dirinya selalu beranggapan bahwa jika kita kuat di kehidupan nyata, maka itulah sebuah film yang sesungguhnya karena sebuah film tampak begitu nyata. Khatam, pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan selalu menganggap dirimu penting di kehidupan orang lain karena orang lain 100% hanya penting dengan dirinya sendiri. Dan dari sosok Takuma kita belajar jangan anggap semua kehidupan nyata ini tampak nyata seperti sebuah film karena semuanya tetaplah berbeda. Film tetaplah film, kehidupan nyata tetaplah engkau jalani seperti biasa dan apa adanya. Terima kasih dan sukses bersama. Subscribe guys dan enjoy.